Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. In this video we will discuss about letters. Certainly you are not strangers to the letter. Today we will discuss it from understanding to the type of letters. Okay, let's begin. Letter. A letter is a written message that can be handwritten or pen on paper. Nah, jadi surat adalah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan atau dicetak di atas kertas. It is usually sent to the other side of a mail or post in envelope. Although this is not a requirement as such. Nah, jadi biasanya dikirim ke penerima melalui surat atau pos dalam amplop. Meskipun ini bukan persyaratan seperti itu. Any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. Jadi setiap pesan yang dikirimkan melalui pos adalah surat, percakapan tertulis antar dua pihak. Nah, jadi kita udah gak asing lagi ya sama surat atau letter. Nah, dalam surat ini sudah pasti ya ada yang ditulis. Contoh yang ditulis itu seperti biasa surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau yang dicetak juga surat undangan, itu termasuknya surat. Nah, ada surat yang dicetak itu seperti surat laporan. Biasanya surat ke dinas-dinas itu surat yang resmi itu dicetak atau di print. Nah, seiring berjalannya zaman, surat itu bukan hanya lewat cetakan atau ditulis, jadi sekarang bisa lewat Gmail. Nah, sekarang banyak sekali digunakan oleh anak muda, terutama untuk dalam mencari pekerjaan gitu. Ketika anak muda itu mencari pekerjaan, menuliskan surat itu lewat via Gmail gitu. Ada juga yang melalui pos, melalui tulis, ataupun yang otomatis yang print. Itu sudah ada sih macam-macamnya, dan itu juga termasuknya ke surat. Okay, next, types of letters. Let us first understand that there are broadly two types of letters, namely formal letters and informal letters. But then there are also a few types of letters based on their content, formalities, the purpose of letter, writing, etc. Let us have a look at the few types of letters. Nah, selanjutnya itu jenis surat. Mari kita pahami terlebih dahulu bahwa secara garis besar ada dua jenis surat, yaitu surat formal dan surat informal. Tapi kemudian ada juga beberapa jenis surat berdasarkan isinya, formalitas, tujuan penulisan surat, dan lain sebagainya. Mari kita lihat dari beberapa jenis surat. Nah, jadi di sini teman-teman, jenis surat itu nggak hanya formal dan informal aja. Jenis surat itu ada beberapa lainnya. Setelah ini kita akan membahas itu. Kebanyakan dari kita taunya hanya surat aja gitu. Tapi mungkin ya kita sedikit keliru gitu. Yang mana surat informal, yang mana surat formal. Terkadang kita itu sering keliru gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci
dan padat. Jenis-jenis surat. Yang pertama itu adalah formal letter, yaitu surat yang formal. These letters follow a certain patterns and formality. They are strictly keep professional in nature and directly address the issue concerned. And type of business letter or letter to authorities falls within this given category. Nah, yang pertama ini adalah surat resmi. Surat-surat ini mengikuti pola dan formalitas tertentu. Mereka secara ketat menjaga profesional yang alami dan langsung menangani masalah yang bersangkutan. Semua jenis surat bisnis atau surat kepada pihak berwenang termasuk dalam kategori ini. Nah, jadi surat resmi ini adalah surat yang biasanya digunakan oleh seseorang seperti ketika mahasiswa ingin mengajukan sebuah proposal gitu, atau mengajukan suatu kegiatan. Nah, di situ tembusannya untuk ke wakil ke mahasiswa gitu kan. Nah, itu termasuknya adalah surat resmi. Dan di dalam surat resmi juga menggunakan bahasa yang santun, sopan gitu. Dan di dalamnya juga terdapat kop surat, nomor surat. Jadi lebih detail gitu. Dan dalam sebuah penulisan juga yang surat resmi ini sangat beda ya. Jadi surat resmi ini seperti menggunakan bahasa yang baik gitu, yang enak didengar, yang mengutamakan kesopanan. Dan di situ juga kan dengan hormat seperti itu kan, kepada bapak siapa gitu kan. Nah, di sini sangat apa ya? Sangat formal sekali bahasanya gitu. Nah, itu adalah termasuk surat formal. Selanjutnya yaitu informal letter. Informal letters, these are personal letters. They need no follow any set pattern or adhere to any formalities. They contain personal information or are written conversation. Informal letters are generally written to friends, acquaintance, relative, etc. Nah, yang kedua ini adalah surat yang tidak resmi. Jadi ini bersifat pribadi. Surat ini bersifat pribadi. Jadi mereka tidak perlu mengikuti pola yang ditetapkan ataupun mematuhi formalitas. Mereka berisi informasi pribadi atau percakapan tertulis. Surat informal umumnya ditulis untuk teman, kenalan, kerabat, dan lain-lain. Nah, tadi kalau surat yang formal, nah itu penulisannya itu harus terstruktur gitu, harus rapi gitu. Nah, kalau yang tidak resmi ini bisa menggunakan penulisan atau gaya bahasa sesuai penulisnya gitu. Karena tujuannya saja buat teman, buat kenalan, buat kerabat. Coba bayangkan kalau kita menggunakan bahasa yang baku gitu sama teman, pasti teman itu akan ketawa gitu. Jadi kita menggunakan bahasa sendiri gitu, bahasa yang sering digunakan gitu sama teman itu, agar teman itu juga merasa nyaman gitu. Oke, selanjutnya itu business letter. This letter is written among business correspondence. Journal contain commercial information such as quotation, orders, complaints, claims, letters for collection, etc. Such letters are always strictly formal and follow a structure and patterns of formalities. Nah, yang selanjutnya itu surat bisnis. Surat ini dituliskan di antara korespondens bisnis. Umumnya berisi informasi komersial seperti kutipan,
pesan, keluhan, klaim, surat untuk penagihan, dan lain-lain. Nah, surat ini semacam itu selalu sangat formal dan mengikuti struktur dan pola formalitas. Oke, selanjutnya itu official letters. This type of letters written to inform office, branch, subordinates of official information. It usually relay official information like rules, regulation, producers, events, or any other such information. Official letters are also formal in nature and follow certain structure and decor. Jadi surat ini ditulis untuk memberikan tahu kantor, cabang bawahan tentang informasi resmi. Biasanya menyampaikan informasi resmi seperti aturan, peraturan, prosedur, acara, atau informasi serupa lainnya. Nah, surat resmi ini juga bersifat formal dan mengikuti struktur dan tata krama tertentu. Nah, selanjutnya itu social letters. A personal letters written on the occasion of a special event is known as social letter. Congratulatory letter, condolence letter, invitation letter, etc. All social letter. Nah, jadi surat sosial, jadi surat pribadi yang ditulis pada kesempatan acara khusus dikenal sebagai surat sosial. Surat ucapan selamat, surat bela sungkawa, surat undangan, dan lain-lain. Semua surat sosial. Nah, yang terakhir itu cheerful letter, a letter that announces information to a large number of people is a circular letters. The same letter is circulated to a large group of people to correspond some important information like a change of address, change in management, the retirement of a partner, etc. Nah, yang terakhir ini adalah surat edarannya. Surat yang mengumumkan informasi kepada banyak orang adalah surat edaran. Nah, surat yang sama diedarkan sekelompok besar orang untuk menyampaikan beberapa informasi penting seperti perubahan alamat, perubahan manajemen, pengunduran diri pasangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah pembahas materi tentang surat. Dari mulai pengertian dan jenis-jenisnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya lewat kolom komentar. Saya Firman Aprianto, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.